Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Kembali kami akan mengabarkan tentang perkembangan seleksi CASN di tahun 2021, tentang seleksi P3K guru di tahun ini. Kami akan bawakan surat atau pengumuman dari Dirjen GTK terbaru tentang tambahan ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi 1 guru P3K tahun 2021. Namun sebelum kita membahasnya lebih lanjut, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Pengumuman dengan nomor 5000-BG-BT.01.00/2021. Ini dikeluarkan oleh Dirjen GTK tentang tambahan ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi 1 guru ASN P3K tahun 2021 yang dikeluarkan pada tanggal 12 September ya. Menyusul pengumuman nomor 5001 yang sudah kita bahas di video sebelumnya tentang ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi 1 guru ASN P3K tahun 2021, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Jadi aturan ini adalah aturan yang terkait dengan pengumuman sebelumnya ya teman-teman semuanya. Jadi yang pertama, bagi peserta yang hadir di lokasi TUK tanpa membawa dokumen asli bukti rapid dengan hasil non reaktif atau negatif akan dipindahkan ke sesi susulan. Nah, jadi teman-teman yang tidak membawa dokumen asli rapid otomatis akan dipindahkan ke sesi susulan. Nah, kapan sesi susulannya nanti kita cermati di akhir pemberitahuan ini atau pengumuman ini. Yang kedua, bagi peserta yang hadir di lokasi lebih dari pukul 7.15 pada sesi pertama dan pukul 13.15 pada seksi yang kedua akan diikutkan ke seleksi kompetensi tahap yang kedua. Ini sungguh sangat tegas ya. Jadi ketika terlambat atau datang ya lebih dari 7.15 itu adalah di jadwalnya itu di sesi pertama dia persiapan ya, dan pukul 13.15 pada sesi kedua itu juga sesi sesi persiapan. Nah, ketika hadir lebih dari jam tersebut maka akan dipindahkan ke seleksi kompetensi tahap yang kedua. Ini sungguh sangat merugikan karena di kompetensi yang pertama ini bagi guru-guru honorer sekolah negeri dia tidak akan bersaing ya, atau maksimal dia hanya bersaing dengan sesama guru honorer di sekolahnya. Nah, ketika dilempar di kompetensi tahap 2 maka persaingan akan semakin ketat. Nah, yang ketiga, bagi peserta yang tidak hadir ke lokasi TUK pada sesi yang ditentukan karena alasan kesehatan seperti reaktif ketika di rapid test, kemudian positif COVID atau sakit atau melahirkan, atau karena alasan kasus khusus atau keadaan kahar, kondisi geografis, transportasi, bencana alam dan lainnya, wajib menyampaikan laporan tertulis kepada penanggung jawab lokasi TUK dengan menyertakan alasan dan bukti. Selanjutnya, pengawas utama atau penanggung jawab lokasi memberikan rekomendasi untuk proktor utama memasukkan data peserta yang melapor ke laman CAT/UNBK dengan dokumen pendukung dan rekomendasinya. Jadi ketika ada alasan-alasan tadi ya, kesehatan, kemudian COVID atau reaktif ya, dan kondisi atau kahar ya, maka segera melapor ke penanggung jawab ya atau pengawas utama, sehingga nanti bisa nama peserta tersebut bisa dimasukkan oleh proktor utama ke laman CAT/UNBK dan dapat direkomendasikan. Nomor 4, sesi susulan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 16 September ya. Jadwalnya bisa dilihat teman-teman di gurup3k.kemendikbud.go.id pada tanggal 17 September. Jadi nanti ketika kita masuk di susulan ya, karena dokumen rapid testnya itu tidak asli misalkan, atau mungkin karena kondisi kahar tadi ya, itu bisa masuk di susulan di tanggal 18 September hari Sabtu ya. Nah, kemudian nomor 5, peserta yang mengikuti sesi susulan tetap wajib prosedur sebagaimana disampaikan pada pengumuman sebelumnya. Jadi pengumuman yang nomor 5001 itu ya tentang ketentuan pelaksanaan seleksi juga berlaku bagi sesi susulan. Kemudian nomor 6, peserta yang tidak dapat hadir pada sesi susulan baik karena masih kondisi terpapar
atau alasan lain dinyatakan tidak mengikuti seleksi 1 dan dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap yang kedua. Nah, ini juga sangat merugikan ya. Mereka yang tidak bisa ikut susulan akan dimasukkan atau mengikuti di seleksi yang tahap yang kedua. Nah, ini adalah aturan-aturan baru, aturan tambahan yang dikeluarkan oleh Dirjen GTK. Ini 1 hari sebelum hari H. Nah, ini teman-teman silahkan ditindaklanjuti ya bagi peserta di seleksi P3K kompetensi guru, kompetensi 1 guru ASN P3K tahun 2021. Semoga ini nanti tidak ada kendala bagi teman-teman ya. Ketika 7.15 itu waktu maksimal datang di sesi pertama, teman-teman diusahakan bisa datang atau bisa berangkat lebih sepagi mungkin. Nah, sepagi mungkin ya, sehingga bisa mengurangi resiko-resiko perjalanan di jalan ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk melihat di surat yang pertama, nanti teman-teman bisa lihat ya tentang sesi ataupun ketentuan timing dan sesinya. Ini ya teman-teman, pengumuman nomor 5001 ini saya cuma mengingatkan ini untuk aturan per sesinya. Jadi ini sesi 1 dari jam 7 sampai jam 10.50. Ini ya teman-teman bisa hadir dari jam 7 sampai 7.15 itu 15 menit persiapan. Kemudian 25 menit itu registrasi sampai penitipan tas. Kemudian 10 menit berikutnya body checking. Kemudian 10 menit berikutnya adalah penandatangan daftar hadir, pembagian kartu login, dan pembacaan tata tertib. Nanti ujian dimulai dari jam 8 hingga 10.50 dengan urutan 40 menit pertama adalah manajerial sosiokultural, kemudian 10 menit wawancara, dilanjutkan dengan 120 menit mengerjakan kompetensi teknis ya. Nah, jadi teman-teman ini ya jadwal atau timingnya di sesi yang pertama. Sedangkan di sesi yang kedua tidak jauh berbeda durasinya ya. Jadi jam 13 teman-teman harus bisa datang ke sana ya, 13 sampai 13.15 itu nanti persiapan. Kemudian 13.15 sampai 13.40 25 menit registrasi hingga penitipan tas. 10 menit berikutnya adalah body checking. Kemudian peserta masuk ke ruangan. 10 menit berikutnya penandatanganan daftar hadir, pembacaan pembagian kartu login, pembacaan tata tertib, dan berikutnya adalah 4 jam 14 hingga 16.50 teman-teman mengerjakan seleksi kompetensi ya, manajerial, sosiokultural, wawancara, dan kompetensi teknis. Nah, sekian informasi dari kami berkaitan dengan aturan tambahan yang teman-teman harus segera tindak-lanjuti. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.